Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah, untuk dapat eh, melakukan aktivitas-aktivitas, dan untuk terus-menerus menuntut ilmu. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan, sebaik-baik syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang mengikuti beliau, berusaha mempelajari segala seluk-beluknya, dan juga berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik itu yang sifatnya syar'i, artinya sifatnya berkaitan dengan ibadah, ataupun yang sifatnya berkaitan dengan muamalah, bahkan sampai ke pola pergerakan dan juga pemikiran. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, mohon izin saya online dari rumah eh, pada pertemuan di kelas ke-24 pada hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang tema dakwah terbatas, dan juga sedikit membahas tentang rumah Al-Arqam. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ihwati fillah rahimakumullah, kaitannya dengan dakwah terbatas ini, eh, error ya. Kalau online begini nih, kalau offline bisa. Tapi dilihat aja nanti ya ininya, PowerPoint-nya ya, yang sudah saya share di grup ya. Eh, Apa sih kaitannya dengan dakwah terbatas yang aktivitas Rasulullah SAW di awal-awal ketika menerima wahyu itu seperti apa dan bagaimana? Bagaimana juga Rasulullah SAW mulai membangun komunitas ataupun orang-orang yang masuk Islam itu seperti apa, dan seterusnya akan kita bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Beberapa pertemuan sebelumnya di pekan ke-22 dan juga 23 sedikit sebenarnya telah kami singgung ya, kaitannya dengan bagaimana Rasulullah SAW memulai aktivitas dakwahnya. Kemudian setelah menerima wahyu, kemudian berusaha untuk mencari
pengikut dan siap dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan dakwah terbatas ini, bahwa dakwah Rasulullah SAW itu semata-mata bukan dibangun berdasarkan tantangan yang ada. Artinya bahwa kondisi ataupun apa namanya yang berjalan itu bukan adanya tantangan dari orang-orang Quraisy ketika Rasulullah di awal-awal menerima wahyu, kemudian ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, ketika melakukan dakwah, kum fa'anzir, bangun kemudian berilah peringatan. Nah, semata-mata bukan karena adanya tantangan. Nanti insya Allah kita akan bahas ya tantangan-tantangan dakwah di pekan-pekan berikutnya. Tapi respon Rasulullah terhadap perintah Allah, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, itu bertindak karena memang eh, sudah ada responnya gitu. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian diperintahkan oleh Allah, kemudian bertindak gitu. Jadi bukan karena adanya tantangan, kondisi yang sangat luar biasa, kemudian baru mulai berdakwah. Dakwah itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika turunnya surat Al-Mudaththir, beberapa hari setelah turunnya surat An-Alaq. Sehingga beliau bertindak karena bukan karena adanya tantangan. Ketika tantangannya berubah atau hilang, akan bingung sendiri nanti ketika memang ketika bertindak karena adanya tantangan. Rasulullah SAW sudah sejak awal tercerahkan oleh wahyu, sudah apa namanya melakukan, kemudian mengusung, menjalankan, menyebarkan misi dan risalah itu untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia, gitu. Terutama khususnya adalah di apa orang-orang Quraisy, karena memang diawali dari Mekah seperti itu. Sehingga Rasulullah itu memiliki rencana, memiliki agenda, memiliki target-target dan juga proyek dakwahnya tersendiri gitu. Jadi ketika menjalankan itu kemudian muncullah tantangan-tantangan yang ada, beliau merespon tantangan tersebut dalam rangka menyukseskan proyek dakwah. Mungkin berbeda kalau kita hari ini ya. Kalau kita hari ini apa tantangannya, LGBT, apalagi pergaulan bebas, apalagi. Nah, itu kan tantangan-tantangan yang ada ya. Kemudian inilah sebenarnya titik kelemahan kita. Kita berdakwah, berjalan, kebanyakan kita ya, berjalan berdasarkan adanya tantangan, baru kita mulai berdakwah. Bukan karena kita punya agenda, kita punya apa jadwal, kita punya proyek-proyek dakwah tersendiri, kemudian muncullah tantangan. Tapi kebanyakan kita bergerak, oh ini sekarang lagi rame apa nih LGBT, lagi rame apa nih pergaulan bebas, lagi rame serangan apa dari luar gitu, pihak-pihak asing, baru kita mulai nyusun tuh strategi-strateginya. Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu sudah punya agenda tersendiri, sudah punya rencana tersendiri, sehingga yang beliau susun, kemudian muncullah tantangan-tantangan, baru beliau merespon tantangan-tantangan tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar sebagai seorang muslim, seharusnya kita sudah inherent lah. Kita sudah inherent sebenarnya sudah punya tanggung jawab untuk berdakwah sebenarnya. Jadi kadang kita nggak ada tantangan, ya udah nggak berdakwah. Memang sebagai seorang muslim dan kita sudah di apa namanya berazam sebagai seorang muslim, maka itu sudah otomatis inherent punya tanggung jawab gitu. Bukan ya tanggung jawab ustadz aja lah, tanggung jawab orang yang berilmu saja seperti itu. Jadi bukan itu. Sehingga kita selaku sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar menyatakan keislamannya, namun juga bertanggung jawab atas keislaman kita sebagai bagian dari Islam, dan juga untuk melakukan dakwah sebagai ajaran yang harus didakwakan, sebagai apa risalah yang harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sehingga keislaman kita harus muncul pada levelnya yang level tertinggi lah. Rasulullah kan mulai dari para sahabat, kemudian mengembangkan sehingga membentuklah suatu peradaban gitu kan, peradaban kaum muslimin. Ya seharusnya kita juga harus memunculkan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ya sholat, kemudian zikir, kemudian puasa ya sudah. Keislaman seorang itu jangan dipisahkan dari dunianya. Artinya ya kadang kita berpikir udah yang penting saya sholat lah, saya sudah
menghafal Quran, anak saya sudah hafizah, insya Allah sudah dijamin ke surga gitu kan. Jangan pada level seperti itu gitu. Tapi bagaimana keislaman kita itu harus muncul pada level sebagai rahmat bagi sekalian alam gitu kan. Rasulullah sudah nggak ada, penerusnya kan umatnya gitu, penerusnya kita sebagai selaku umatnya, maka levelnya itu level yang seperti Rasulullah lakukan, bukan hanya cukup dengan ibadah-ibadah yang ya bikin masjid gitu kan. Ya itu baik gitu, sholat, zikir dan segala macamnya. Namun Islam kita sebagai risalah dari Allah, keislaman kita sebagai risalah Allah, itu agar orang-orang seluruh manusia yang kita temui itu mengenal Allah kan gitu. Misinya kan itu. Misi risalah Islam kan itu. Semua orang ya, karena kenapa Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam? Inilah misi risalah dakwah dari Rasulullah, bahwa semua orang harus mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik gitu. Dan juga memperbaiki kondisi bumi, kemudian juga memakmurkan bumi, memimpin bumi sehingga levelnya sampai level tinggi, level peradaban gitu, bukan sekedar level yang sifatnya ya ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, walaupun memang itu suatu kewajiban. Artinya ibadah ritual itu memang sudah diwajibkan bagi setiap muslim yang wajib ya, artinya kewajiban. Kemudian apa sih kewajiban kita selanjutnya setelah selesai gitu, artinya setelah tuntas kewajiban ritual, yang utama adalah bagaimana menegakkan Islam dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar sholat sudah selesai, meninggalkan dunia gitu kan, sudah selesai dan segala macamnya. Namun harus punya level yang lebih tinggi lagi, yaitu sampai level peradaban. Nah, makanya kadang sekarang umat Islam ini seringnya ya kita ya, saya lah gitu, atau ini seringnya itu bergerak kalau ada tantangan gitu. Seharusnya kan nggak perlu nunggu tantangan baru bergerak gitu. Sehingga mana yang didahulukan, apa namanya, menghindari maksiat atau menjalankan kewajiban. Artinya kan menghindari maksiat itu kan bagian dari menunaikan kewajiban, sehingga yang harus didahulukan adalah kewajiban gitu. Artinya melaksanakan kewajiban. Salah satu melaksanakan kewajiban adalah menghindari maksiat gitu. Jadi jangan ya ibarat jangan melihat ada setan dulu baru kemudian setan itu dijadikan musuh, kemudian istilah kalau nggak ada setan ya sudah selesai gitu. Namun apa? Harus ada Allah dan Rasulnya dulu yang menjadi pedoman kita bergerak. Kemudian ketika muncul setan ya ada perjuangan di situ. Kita memperjuangkan al-haq gitu kan. Kita memperjuangkan kebenaran di atas jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian baru mulai ada perjuangan dan ada yang dituju yaitu Allah dan Rasulnya seperti itu. Jadi eh, dalam wacana peradaban ya jangan sampai kita itu minus dalam bergerak ya, dalam berdakwah, dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita tuh minus peradaban, apa namanya, minus risalah gitu. Jangan sampai kita berinteraksi dengan manusia sama manusia yang lainnya itu nggak ada risalahnya. Ya Islam kita hanya ditinggalkan di masjid saja kan gitu. Sekarang lagi ya udah berapa tahun sini lagi rame-rame ya. Nggak usah bawa-bawa Islam ke politik lah, nggak usah bawa-bawa Islam ke pasar lah, udah Islamnya di masjid aja seperti itu kan. Banyak-banyak apa pembicaraan-pembicaraan seperti itu dari orang-orang yang liberal lah gitu ya, dia suka Islam. Nah oleh karena itu eh, perjuangan apa namanya keislaman kita itu akan dibuktikan dengan komitmen kita terhadap risalah yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kalau levelnya hanya sebatas ibadah ritual ya ya nggak jadi apa-apa gitu, artinya nggak jadi apa-apa dalam dalam skop peradaban ya. Ya sekarang kan orang banyak, sangat sangat banyak gitu orang yang sholat sudah baik, kemudian zikirnya nggak kurang-kurang, bahkan hafalan Qurannya luar biasa. Kalau itu tidak dijadikan batu pijakan, artinya dasar kemudian untuk bergerak lebih jauh lagi, maka dalam konteks peradaban nggak jadi apa-apa kita selaku umat Islam. Ya buktinya kan sekarang ini ya Islam sebagai apa ya, seperti buih di lautan, diombang-ambing, atau seperti makanan yang siap dilahap oleh pihak-pihak lain kan seperti itu. Karena ya kebanyakan kita hari ini ya termasuk saya, kebanyakan hanya level keislamannya baru sebatas level keislaman ritual gitu, belum sampai
menyentuh level yang lebih tinggi, yaitu level peradaban. Inilah yang sebenarnya dibangun oleh Rasulullah SAW melalui fase-fase dakwah, terutama ya ketika beliau di awal, apalagi di ayat pertama sebagai Rasul, yaitu Al-Mudathir itu, beliau sudah mulai menyusun strategi, dan ini tidak ada apa namanya, tidak ada panduan. Ya kan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, sudah apa namanya, seterusnya nggak ada tuh juklak juknisnya kan, kalau saya kemarin sampaikan ya, ibaratnya petunjuk pelaksanaannya seperti apa, mulai dari siapa dan segala macamnya itu ya tidak ada panduan yang jelas dari Allah gitu, hanya memandu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Setelahnya ya sudah, Rasulullah SAW berpikir, kemudian mengcreate, kemudian melakukan agenda-agenda, merencanakan sampai nanti pada fasenya adalah ketika fase terbatas itu sudah selesai, maka mulai fase terbuka. Baik, dari pengertian umum, Rasulullah SAW memulai aktivitas dakwahnya dengan pendekatan fardi dan juga terbatas. Nah ini 3 tahun pertama Rasulullah SAW menjalankan aktivitas dakwah yang dikenal sebagai dakwah siriyah. Ya, kadang di buku-buku sirah itu dikenal ya, walaupun itu istilah yang dimunculkan oleh para penulis sirah, jadi bukan istilah yang dimunculkan oleh Rasul ya, artinya ya sekarang kita dakwah siriyah dulu gitu, enggak. Istilah dakwah siriyah atau yang kita kenal apa, dakwah sembunyi-sembunyi, atau dakwah apalagi, dakwah rahasia, dakwah tertutup gitu kan. Eh, itu istilah yang dimunculkan oleh para penulis sirah, para ulama-ulama yang menulis sirah nabawiyah, itu untuk membedakan nanti dengan fase dakwah terbuka. Nah ini juga penting sebenarnya, penting kita dalami agar apa? Agar kita tuh paham fase-fase dakwah itu ketika masa embrio, masa membangun, masa ya baru-baru muncul itu seperti apa Rasulullah berdakwah. Bisa kita implementasikan juga dengan di lingkungan kita. Kalau memang masih fasenya fase membangun atau fase baru muncul, entah itu di kampus, entah itu di kampung, entah itu di perumahan atau dimanapun lah gitu. Nah ini bisa menjadi panduan sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah atau pemetaan dakwah siriyah seperti apa. Nah kadang kita terjemahkan dakwah siriyah itu dengan tadi dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah rahasia dan tertutup. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan bahwa istilah dakwah siriyah yang kita terjemahkan dengan dakwah rahasia sepertinya ya menurut kami kurang tepat. Artinya menurut guru kami Ustaz Asep Sobari juga menyampaikan istilah dakwah sembunyi-sembunyi itu kurang tepat, karena pada dasarnya ya, pada apa namanya, secara dasarnya, basicnya dakwah itu kan penyiaran ya, melakukan ajakan. Gimana kalau ngajak sembunyi-sembunyi? Intinya dakwah itu kan harus diterima oleh seluruh umat manusia kan, gitu. Harus dilaksana, apa namanya, harus disampaikan kepada seluruh umat manusia, gitu. Siapapun itu. Jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi kan. Gimana kalau rahasia terus apa namanya, apa harus dikabarkan seluruh umat manusia? Gimana kalau sembunyi-sembunyi gitu kan? Nah, yang lebih cocok istilah dakwah Syria ini adalah dakwah terbatas. Kenapa? Karena Rasulullah membatasi dakwah ini. Gitu. Kemarin di pertemuan ke-22 ya, di kelas ke-22 kami sampaikan bahwa Rasulullah membatasi dakwah terhadap orang-orang yang siap menerima dakwah. Gitu. Ya model-model Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, termasuk Abu Thalib itu di awal-awal nggak diajak, artinya nggak diseru oleh Rasulullah. Padahal mereka ya orang-orang dekat juga dengan Rasulullah gitu. Namun Rasulullah melihat sepertinya mereka ini belum mau menerima dakwah, makanya di awal-awal belum diajak gitu. Belum diajak. Bahkan ketika dakwah fase dakwah terbatas di 3 tahun pertama gitu. Kalau sembunyi-sembunyi kan pasti orang-orang nggak ada yang tahu kan. Maksudnya petinggi-petinggi Quraisy itu nggak ada yang tahu. Tapi ini mereka tahu. Abu Lahab tahu, kemudian Abu Thalib tahu, Abu Jahal pun tahu bahwa ada aktivitas Rasulullah bersama para sahabatnya. Itu mereka tahu. Jadi bukan sembunyi-sembunyi, tapi mereka tidak melakukan konfrontatif, artinya tidak melakukan penyerangan dan juga tidak, kalau bahasa kita nggak centil-centil amat lah gitu. Karena masih embrio nih.
tidak melakukan yang gebrakan yang luar biasa. Memang fasenya akan lama, sedikit pula orang yang memeluk Islam di awal-awal itu, di 3 tahun pertama. Beberapa ulama bahkan menuliskan hanya sekitar 40 atau 50, ya. Bahkan ada yang kurang gitu. Orang gitu yang masuk Islam di 3 tahun pertama. Gitu. Jadi ketika Rasulullah menerima ayat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, penerjemahan perintah ini kan, hai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan, kan gitu aja kan penerjemahannya. Artinya kalau Rasulullah tidak melakukan hal-hal yang atau tidak melakukan perencanaan gitu kan, ya udah bangun, ya udah ngomong aja ke semua orang kan gitu. Itu kan sudah selesai, perintah Allah sudah dilaksanakan, udah dikerjakan. Jadi asal dikerjakan, bangun, kemudian kum fa'anzir, bangun dan juga berikan peringatan, ya sudah. Jadi perintah Allah sudah selesai dikerjakan. Namun Rasulullah tidak. Bahkan di ayat selanjutnya kan tidak ada pendetailan, ya, tidak ada didetailkan yang kamu dakwahi, yang kamu beri peringatan ini fulan, fulana, fulana gitu kan, enggak. Atau mulai dari keluargamu dulu, nanti mulai dari tetanggamu yang terdekat atau kawan karibmu, mulai kemudian menyebarkan itu secara juklak juknisnya kan tidak diberikan oleh Allah. Hanya memaparkan ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Saya contoh misalnya gini. Di sini ya. Coba bangun gitu kan, berdiri kan udah. Kemudian beli gorengan gitu kan. Ya udah belilah, pergi beli gorengan, entah itu gorengan yang kayak gimana, berapa harganya, beli di mana dan segala macam. Itu yang penting perintahnya itu selesai. Bangun, kemudian tolong belikan gorengan. Ya sudah, pulang pergi beli gorengan entah di mana, kemudian kembali lagi bawa gorengan, kan itu sudah selesai. Kalau Rasulullah kum fa'anzir kemudian memberikan peringatan, naik ke Bukit Sofa misalnya atau ke Ka'bah gitu kan, di depan Ka'bah ketika banyak orang sedang tawaf, kemudian melakukan wahai manusia ingatlah saya seorang nabi, kemudian bla 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 bla. Nah, kan bisa saja seperti itu. Artinya asal dikerjakan perintah itu sudah selesai. Namun Rasulullah di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Ada tahapan-tahapan yang sangat mendetail, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat cermat sehingga membuahkan hasil yang efektif, kemudian melakukan perencanaan yang matang, strategis, cermat, dan juga efektif. Itu luar biasa. Perlu kita dalami lagi bagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah itu di awal-awal, kemudian melakukan planning, perencanaan yang matang, kemudian strateginya seperti apa, kemudian efektif atau tidaknya dan segala macamnya. Ya, bandingkan dengan ya sekarang kita lah gitu. Kalau kita berdakwah ya kadang ngasal, yang penting jalan gitu, Bismillah gitu kan. Ya, entah dapat atau enggaknya, walau alam gitu kan. Seperti itu. Kadang seringnya seperti itu kita. Atau dalam melaksanakan di kegiatan-kegiatan organisasi atau apapun, ya udah Bismillah aja lah, yang penting Allah bantu gitu kan. Nggak seperti itu ya. Ini ya kalau ngomongin sunnah, ini sunnah sebenarnya. Melakukan planning, kemudian strategi, pematangan, kemudian menghitung dengan cermat dan segala macamnya sehingga membuahkan hasil yang efektif dan luar biasa. Itu bagian dari sunnah sebenarnya. Jadi sunnah itu nggak sekedar pakai gamis, pakai peci dan segala macamnya. Pemikiran bagaimana Rasulullah merencanakan dengan matang, kemudian strategis dan juga cermat, itu juga bagian dari sunnah. Gitu. Bagian dari sunnah. Sekarang kan lagi rame-rame sunnah nih, jilbab sunnah, sunnah lagi, rumah sunnah, kajian sunnah, macam-macam lah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah. Nah ini saya sedikit sentil nih. Ini sunnah juga nih. Bagaimana melakukan perencanaan, dakwah, dan juga strategi yang matang dan juga cermat. Sehingga hasilnya efektif dan luar biasa. Sampai nanti 3 tahun kemudian mulai berbuah dan juga sudah siap berubah caranya kan, seperti itu. Jadi inilah pendekatan yang merupakan penerjemahan dan implementasi praktis dari perintah Allah kum fa'anzir. Nah, kemudian melalui pendekatan ini juga Nabi SAW menunjukkan bahwa
dakwah sejak awal dijalankan berdasarkan perencanaan dan pertimbangan strategi. Jadi nggak asal gitu, nggak asal. Yang penting siarkan, yang penting broadcast, ya sudah gitu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah gitu. Enggak, ternyata ada tahapan-tahapannya dan strategi-strateginya. Nah, kemudian kita slide yang ketiga ya, kalau tadi di PowerPoint atau di PDF yang disampaikan, eh, bila kita mencermati fase-fase praktik dakwah Nabi SAW di Mekah, maka akan dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW melakukan klasifikasi. Nah, ini klasifikasi objek dakwah dengan 3 kriteria berikut. Nah, ini mulai kita masuk pembahasannya. Nah, ini analisa dan fakta yang dijalankan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi beliau mengklasifikasi orang-orang yang siap menerima dakwah sepenuhnya, orang-orang yang menolak dakwah. Yang kedua ya, orang yang menolak dakwah tanpa perlawanan. Yang ketiga, orang yang menolak dakwah dan melawan dakwah secara terbuka. Ini ada klasifikasinya ya. Jadi ya walaupun ini nggak ada dalilnya gitu. Agak repot kalau setiap apa namanya ngaji siro nanya dalil gitu. Nggak kayak fikih ya. Kalau fikih kan ada dalilnya. Misalnya wudhu itu membasuh tangan sampai siku misalnya, itu ada dalilnya kan. Tapi kalau siro mana dalilnya nih? Ada nggak klasifikasi objek dakwah? Mana yang ya agak repot kalau semua pakai dalil gitu kalau berkaitan dengan siro. Ini analisa. Jadi analisa dari para ulama bagaimana Rasulullah SAW mulai melakukan pemetaan objek dakwah. Yang pertama itu orang-orang yang menerima dakwah sepenuhnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah di 3 tahun pertama ini, di dakwah terbatas ini. Silahkan cek Bapak Ibu sekalian di buku-buku siro ataupun di berbagai macam lah gitu kan. Ada atau tidak gitu. Apakah ada atau tidak orang-orang yang di 3 tahun pertama ini ya, di fase dakwah 3 tahun pertama kenabian, itu ada orang yang menolak dengan terang-terangan gitu. Silahkan dicek ya. Kalau ada bolehlah di-share di komen atau di apa gitu. Di 3 tahun pertama, nanti jangan bicara nanti itu Rasulullah ngajak Abu Thalib gitu kan, pamannya nolak. Itu bukan 3 tahun pertama, tapi setelahnya nanti. Jadi mulai dakwah terbuka baru mulai mengajak. Nah itu di 3 tahun pertama kami belum menemukan bahwa ada orang yang diajak oleh Rasul kemudian menolak. Gitu. Nah kemudian klasifikasi yang kedua, mereka adalah yang menolak dakwah namun tidak melakukan perlawanan. Nah ini sebenarnya ini yang paling banyak di Mekah ketika itu. Jadi mereka menolak gitu. Nanti ketika dakwah dakwah terang-terangannya, mereka menolak namun tidak melakukan perlawanan. Nah ini uniknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sejak sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu sudah membangun basic sosial yang sangat tinggi kan. Kita sudah membahas ya beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu sangat dicintai oleh seluruh orang-orang Quraisy kan, sebelum sebelum diangkat menjadi rasul, bahkan sebelum berdakwah itu sangat dicintai, diberi gelar Al-Amin, kemudian dipercaya dan segala macamnya dah, dan tidak ada orang yang membenci Rasulullah. Karena apa? Karena sifat Rasulullah SAW itu sangat sangat membantu, sosialnya tinggi, jiwa. Ya kita sudah terangkan lah, silakan kalau mau dicek ininya ya, rekaman-rekamannya. Jadi tidak ada yang membenci Rasulullah ketika itu. Bahkan makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu ada banyak orang yang menolak. Artinya ketika dakwah terang-terangan ya, menolak bukan karena tidak suka Rasulullah, bukan. Karena sifat asobiyah Quraisy ketika itu. Gitu. Nah, kita juga bahas ya dulu ya, kelas berapa itu saya lupa, kelas tentang asobiyah Quraisy itu kan. Sehingga sangat sulitnya menerima dakwah karena apa? Karena asobiyah, kesukuan. Rasulullah dari Bani Hashim, kemudian ya banyak dari bani-bani yang lainnya, maka eh, apa banyak yang menolak. Namun juga tidak melakukan permusuhan. Gitu. Kalau kita lihat perang ya, kalau itu di perang Badar gitu kan, banyak orang-orang yang ikut perang itu sampai 1.000 ya lawan 313 lah gitu. 313 pasukan Muslim, 1.000 pasukan Quraisy. Nah itu karena tadi faktor asobiyah. Karena keputusan parlemen Darun Nadwah ketika itu memutuskan untuk perang, maka mau nggak mau
orang-orang Quraisy itu harus perang gitu. Suka atau tidak suka harus ikut keputusan gitu. Walaupun itu pamannya sendiri, bahkan Abbas kan, Abbas ketika itu ikut perang di kubu Quraisy gitu. Unik ini melawan apa namanya? Keponakannya dari kubu Muslim kan gitu. Walaupun nanti Abbas di apa namanya banyak ulama menyatakan bahwa Abbas ini salah satunya adalah intel dari Rasulullah gitu. Intelijen yang ditempatkan di Quraisy di Mekah sebagai mata-mata. Sehingga dia tidak ikut hijrah, bahkan nanti baru menyatakan secara terbuka keislamannya ketika menjelang Fatu Mekah seperti itu. Ya itu banyak analisanya lah. Sehingga ketika perang Badar, Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, jangan membunuh fulan, jangan membunuh fulan, termasuk jangan membunuh Abbas. Jadi ketika kalian nanti bertemu dalam medan pertempuran, maka ketika bertemu dengan Abbas, ketika bertemu dengan beberapa sahabat, beberapa orang Quraisy, maka Rasulullah melarang untuk membunuh gitu. Karena memang aslinya mereka bagian dari intelijen ataupun bagian dari orang-orang yang tidak melakukan perlawanan. Dan yang ketiga, klasifikasi objek dakwah adalah menolak dan melawan dakwah secara terbuka. Nah ini nggak banyak. Gitu. Coba PR lagi ya. Coba antum bisa ya, dari sejauh ini bacaan antum semua Bapak Ibu sekalian ya di buku siroh-siroh gitu coba bisa dituliskan nanti di grup ya siapa-siapa saja yang melakukan perlawanan terhadap Rasulullah. Artinya baik itu menyakiti secara apa fisik maupun non fisik lah gitu. Hinaan, kemudian apa pukulan, kemudian apapun lah gitu. Di masa dakwah di Mekah ya yang melakukan perlawanan secara fisik ataupun non fisik sehingga ya udah dapat 50 nama itu udah bagus sebenarnya. Karena dari penduduk Mekah ketika itu 8.000 ya atau 6.000 sampai 8.000 Mekah, penduduk Mekah itu nggak nyampe ya, kalau dapat nama 50 nama itu udah bagus itu. Yang melakukan perlawanan ya, sebutkan aja misalnya siapa Abu Jahal dari Bani Makhzum, kemudian siapa lagi? Ini baru satu nih, dapat satu kan. Siapa lagi? Umayyah bin Khalaf dari Bani mana itu kan. Kemudian lain-lain sebagainya lah siapa-siapa gitu. Coba disebutkan. Bisa ditulis ya nanti di grup ya. Siapa-siapa yang melakukan perlawanan terhadap kita akan sangat sulit menemukan nama-nama tersebut. Artinya sangat terbatas. Karena orang-orang yang menolak dan melawan ya, menolak dan melawan ya. Tadi kan kalau tadi menolak namun nggak melakukan perlawanan. Namun kalau orang-orang yang menolak dan melawan itu rata-rata kebanyakan itu orang-orang yang sebagai petinggi atau al-mala, orang yang menguasai perpolitikan dan juga menguasai ekonomi. Sampai sekarang juga kayak gitu ya. Kebanyakan yang kontra dakwah seperti itu. Nah ini yang nomor satu tadi yang orang menerima dan menerima dakwah sepenuhnya ini menjadi modal awal di 3 tahun pertama dan Rasulullah SAW bisa melakukan apa namanya optimalisasi dan efektivitas untuk menggarap orang-orang ini. Jadi para sahabat yang di awal-awal ini mereka menerima dakwah sepenuhnya, kemudian Rasulullah digarap oleh Rasulullah yang menerima dulu, kemudian yang lainnya dibiarkan aja yang menolak. Ya menolak ya sudah, nggak usah terus-terusan. Ya sudah memang belum waktunya gitu kan. Tapi yang menerima itu yang beliau garap di 3 tahun pertama. Makanya nggak banyak-banyak, paling banyak kurang lebih ya sekitar 40 tadi, 40 orang lah gitu. Jadi inilah yang perlu digarap. Ini menjadi modal yang sangat penting bagi Rasulullah SAW. Sehingga di 3 tahun pertama Rasulullah itu punya modal yang mahal, modal yang luar biasa. Bayangkan 3 tahun fokus digembleng sama Rasulullah. Ini kelas sirah udah berapa tahun nih? Belum sampai 1 tahun ya. 3 tahun digembleng oleh Rasulullah, nggak ada yang ganggu karena memang nggak melakukan konfrontasi, nggak istilahnya nggak apa ya, nggak petantang petenteng lah. Saya udah masuk Islam, petantang petenteng enggak. Jadi memang fokus gitu. Sudah berislam kemudian difokuskan gitu sehingga tidak ada gesekan. Ya menurut Ibnu Ishaq itu ya 40 orang ini bahkan ada yang meneliti kurang dari itu. Jadi 40 orang kemudian dididik oleh Rasulullah secara intensif ya setiap hari wahyu itu turun ya atau apa namanya berangsur-angsur turun di awal-awal itu kan di awal-awal dakwah di 3 tahun pertama kemudian
digembleng dengan sangat intensif oleh Rasulullah di rumah Al-Arqam gitu kan, kemudian menyebar, itu jadi apa kira-kira kan? Luar biasa, nggak kebayang lah gitu kan. Ya kalau digembleng kita nggak mungkin ya. Apa namanya? Tapi Rasulullah yang menggembleng 40 orang, digembleng selama 3 tahun. Ya, ya kalau kuliah kan 4 tahun ya, kalau 3 tahun baru D3 ya rata-rata ya. Tapi ini Rasulullah dosennya gitu kan, yang mengajar Rasulullah tanpa beturan, tanpa gangguan. Ya ini luar biasa kan, outputnya luar biasa. Siapa coba? Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali, ya kan, Tolhah, Umar belum ya, Umar nanti di akhir-akhir. Makanya ada fase ketika Umar itu menyatakan keislaman, baru mulai fase dakwah terbuka. Ini yang menandakan bahwa di tahun ketiga terakhir Umar itu baru masuk Islam, atau tahun keempat ya. Jadi baru tahun keempat atau tahun ketiga, jadi baru mulai dakwah terbuka. Kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Di awal-awal itu kan Mus'ab bin Umair, kan nama-nama luar biasa. Kalau Said bin Zaid ya, Said bin Zaid, Al-Arqam, siapa lagi? Abu Salamah. Ini nama-nama yang luar biasa ketika mereka itu digembleng dengan intensif selama 3 tahun. Mereka jadi apa kan? Luar biasa kan? Sampai sejarah Islam itu mengukir nama-nama mereka itu. Nggak habis-habis dibahas kan, seperti itu. Luar biasa mereka. Jadi peran mereka di masa Islam ataupun setelah Rasulullah SAW wafat itu kan menjadi luar biasa. Ini kan bisa dibilang ini sahabat ring satunya Rasulullah. Bahkan kalau kita mau klasifikasi kan ada hadis 10 sahabat yang dijamin ke surga. Kan 9-nya itu kan mereka masuk Islam di awal-awal kan, kecuali Umar bin Khattab kan. Itu mereka yang sangat luar biasa, menjadi pilar-pilar yang sangat dahsyat gitu dalam perjuangan keislaman, bahkan sampai nanti Rasulullah SAW wafat, seperti itu, meneruskan perjuangan. Bahkan nanti di masa Umar itu luar biasa, futuhat-futuhat yang dilakukan. Di masa Utsman pun seperti itu, mereka sangat luar biasa. Jadi yang ketika orang-orang yang potensial ini sudah digarap, kemudian setelah itu baru nanti masuk dakwah terbuka, menggarap 2 lapis ya. 2 lapis berikutnya, maka mulailah potensi menolak itu ada. Makanya tadi mulailah ada orang-orang yang mulai menolak, ataupun tidak melakukan perlawanan. Nah, ini juga dibiarkan oleh Rasulullah, tetap dikelola dengan baik. Jadi di awal-awal dakwah itu tidak terlalu petatang petenteng bahasanya. Tidak terlalu show off lah. Tidak terlalu pamer yang kemudian membuat orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah itu, atau terhadap yang dibawa oleh Rasulullah itu, menjadi dihancurkan kan, seperti itu. Ingat kasusnya siapa? Yasir ya, keluarga Yasir. Itu kan Rasulullah nggak melakukan perlawanan. Jadi Yasir itu kan, keluarga Yasir itu kan dibunuh ya, dibunuh. Ibunya Yasir dibunuh, ibunya Ammar dibunuh, kemudian Yasirnya juga dibunuh, kemudian disisakan Ammar. Itu kan Rasulullah cuma bilang, sobrun ala Yasir gitu kan, sabarlah wahai keluarga Yasir gitu kan. Tapi tidak melawan, karena kalau Rasulullah tahu kalau melawan ini bisa habis. Para sahabat yang baru dididik itu, yang baru masuk Islam itu udah langsung habis, dan udah nggak ketemu lagi Islam mungkin kalau Rasulullah ketika itu melawan ya, seperti itu. Sehingga pendekatannya berbeda yang Rasulullah SAW lakukan ya. Rasulullah akan melakukan pendekatan berbeda terhadap orang-orang yang menolak dakwah tanpa perlawanan, dengan orang yang menolak dakwah dan melakukan perlawanan. Ada banyak orang-orang yang tidak melakukan perlawanan, namun menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teman gitu. Hakim bin Hizam, kemudian Abul Bakhtari dan lain sebagainya gitu. Berbeda perlakuannya nanti dengan Abu Jahal. Itu kan Rasulullah kan berbeda perlakuannya. Karena ada yang golongan yang kedua ini ada potensi nanti berpeluang untuk menerima dan beriman. Dan benar saja nanti ketika Fatu Mekah, banyak orang-orang yang tadinya tidak melakukan perlawanan itu mulai masuk Islam, beriman, kemudian bahkan melakukan berkontribusi terhadap dakwah yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga ya kita menarik kesimpulan pada
pada kehidupan kita hari ini bahwa kita tidak boleh sebenarnya menganggap orang-orang yang kafir sekarang itu sama. Misalnya sama nih tetangga kita yang non muslim dengan orang-orang Yahudi yang memerangi Palestina gitu kan. Nggak bisa gitu. Karena mereka pun jadi objek dakwah. Artinya tetangga kita ya, orang-orang yang tidak melakukan konfrontasi terhadap kaum muslimin itu sebenarnya objek dakwah kita. Ya kita berlaku baik, kemudian senyum dan segala macamnya. Ya kadang kita senyumnya sama orang muslim aja kan, seringnya gitu. Sama non muslim atau bahkan yang mohon maaf ada yang Cina-Cina gitu tetangga kita, kadang nggak mau senyum gitu kan. Nah, seharusnya kan diperlakukanlah sebagai objek dakwah. Siapa tahu dengan setiap hari kita senyum, memberikan makanan, bahkan kemudian menyapa, kemudian mungkin bisa jadi ngajarin anaknya apa bimbel, mungkin apalah segala macamnya, bisa jadi suatu kelak bahkan memeluk Islam gitu kan karena melihat akhlak kita yang sangat luar biasa. Bahkan itu menjadi objek dakwah kita kan. Kalau semuanya diperangi, apalagi yang beberapa tahun yang lalu ramai gitu kan bom jihad gitu kan di Indonesia. Ya berbeda lah statusnya. Jadi kalau mereka itu diperangi, maka objek dakwanya siapa kan gitu. Makanya inilah sebenarnya konsep jihad itu perlu dipahami dengan sebaik mungkin sehingga tidak tidak apa namanya ambigu dalam pengertian kita. Sehingga Rasulullah SAW itu mulai membangun riset yang sangat solid, tidak konfrontatif, kemudian tidak membuka diri, show off, dan tidak melawan dulu. Untuk perlawanan yang efektif nanti harus dihasilkan dari aset yang kokoh dulu. Makanya Rasulullah kan mulai benturan nanti kan baru di Madinah kan, mulai benturan yang terbuka gitu kan. Tapi ketika di Mekah jarang kita melihat, bahkan ya walau alam saya belum pernah menemukan Rasulullah melakukan perlawanan. Artinya perlawanan itu terhadap perlakuan orang-orang yang melawan Islam. Ya, kenapa? Karena memang belum kuat, belum kokoh. Kalau Rasulullah melakukan perlawanan, maka akan bisa hancur nih embrio-embrio dakwah. Nah, itu perlu juga kita pahami ya dalam konteks hari ini bagaimana kita berusaha untuk melakukan strategi-strategi dakwahnya. Kemudian di slide keempat, dampak strategisnya seperti apa? Dengan melakukan dakwah terbatas, Rasulullah SAW tampak jelas ingin menghindari benturan dengan Quraisy di masa awal dakwahnya. Nah, ini strategis. Kemudian Rasulullah SAW dapat menjalankan tahap-tahap pendidikan Islam mulai dari pengenalan, pembinaan, hingga pembentukan pribadi muslim para sahabat tanpa adanya gangguan dari luar. Ini jelas. Jadi kalau untuk fokus, ya sudah fokus aja di situ. Jangan sekarang lagi rame apa, ada isu ini, bentar-bentar kita komen, bentar-bentar kita. Itu sih kapan kerja kita tuh kapan dilaksanakan gitu kan. Kalau bentar-bentar lagi isu ini rame, kita ribut gitu kan. Sekarang lagi apa? Lagi rame isu apa namanya politik, rame kita ke sana semua. Terus agenda dakwah kita kapan mau dijalankan kan gitu. Makanya apa namanya? Kita harus fokus. Baik itu dari sisi strategi, dari tahapannya dan segala macamnya. Sahabat Rasulullah Ja'far bin Abu Thalib itu kan produk utama Rasulullah, produk dari Darul Arqam 3 tahun pertama. Nah, di tahun keempat beliau itu menjadi apa namanya duta untuk hijrah ke Habasyah, itu luar biasa. Artinya berhadapan dengan raja, dididik oleh Rasulullah, kemudian nanti menjadi diplomat di hadapan Raja Najasyi, kemudian berdebat, ya melakukan perdebatan melawan siapa? Amr bin As. Amr bin As itu dikenal ya ketika itu belum masuk Islam ya, dikenal sebagai diplomat ulungnya Quraisy. Ya. Jadi berdebat dengan sangat luar biasa sehingga Raja Najasyi yang memang dikenal sebagai raja yang adil menerima orang-orang kaum muslimin di Habasyah gitu, nggak diusir. Kan niatnya kan Amr bin As agar mereka ini diusir kan, jangan tinggal di sini. Tapi rajanya menerima karena apa? Karena hasil didikan dari Rasulullah melalui diplomatnya Ja'far bin Abu Thalib itu baru 4 tahun gitu. Menjelaskan Islam dengan bla 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 dengan gamblangnya sehingga Raja Najasyi itu menerima bahwa bahkan menjadi apa? Menerima suaka lah gitu kalau bahasa kita. Nah, ini kita sudah 24 kali pertemuan nih, apa sudah bisa atau belum nih dalam mengenal Rasulullah? Jangan-jangan ya kitanya gagal nih.
mendefinisikan Rasulullah gitu. 24 kali pertemuan, ya mudah-mudahan sudah mulai tercerahkan seperti apa definisi ya gambaran secara umum lah Rasulullah, kemudian bagaimana strategi-strateginya. Karena kalau antara kita belajar sebelum belajar dengan setelah belajar sama aja, ya berarti saya yang gagal nih. Saya yang gagal apa namanya menjelaskan bagaimana apa namanya Rasulullah itu seperti apa. Nah, pelaksanaan dakwah. Dakwah terbatas dijalani selama 3 tahun dan fokus di lingkungan Mekah saja. Artinya tidak melebar kemana-mana. Fokus saja Rasulullah di Mekah. Gitu. Pendekatan dakwah terbatas ini berhasil menarik sosok-sosok yang punya kecenderungan kuat untuk beriman dan mudah dibentuk menjadi pribadi muslim yang tangguh. Ini modal yang sangat mahal ya. Para sahabat yang mau masuk Islam di fase ini menjadi benih dan fondasi kekuatan masyarakat muslim. Ya, tadi sudah disebutkan ya, Abu Bakar, Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan nama-nama yang terlalu besar gitu. Terlalu besar dan luar biasa. Ya kadang kita dalam sejarah itu kan melihat ya ada nama besar. Misalnya siapa? Napoleon Bonaparte, atau di Indonesia lah Soekarno lah gitu kan, nama besarnya ada Bung Karno dan Bung Hatta. Atau siapapun lah gitu. Di berbagai macam dunia ini ada nama-nama besar. Tapi cenderung mereka hanya besar sendiri kan. Ya paling ataupun beberapa sosok saja. Tapi kan ini Rasulullah SAW menggembleng para sahabatnya. Muncul nama besar. Semua orang tahu Abu Bakar siapa kan. Bunda Khadijah itu siapa. Zubair bin Awam itu siapa. Luar biasa. Bukunya banyak ditulis dan segala macamnya. Tolha apalagi dan segala macamnya. Said bin Zaid. Itu kan nama-nama sederet. Nama-nama yang hasil didikan Rasulullah yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti muncul Utsman bin Umar bin Khattab, muncul lagi nanti Salman Al Farisi. Itu kan ya kalau berserakan namanya tinggal milih aja kita mau ngambil yang mana nih sebagai idola di samping Rasulullah gitu kan, selain dari Rasulullah. Idola kita para sahabat ini siapa? Tinggal milih kan. Karakternya ada semua. Termasuk yang umahat-umahat, termasuk yang muslimah. Itu kan sangat luar biasa didikan Rasulullah. Ada bukunya, ada buku itu 50 sahabiat Rasulullah itu ada. Tinggal pilih tuh mau karakter yang mana itu kan umat bisa memilih. Ada buku juga 150 sahabat Rasulullah. Luar biasa. Coba kalau sebutkan misalnya 100 sahabat Napoleon Bonaparte atau apalah orang yang paling tenar gitu kan setelah Rasulullah siapa gitu. Ada nggak ininya? Profil kemudian seluk-beluknya jarang kita temukan. Namun kalau Rasulullah ini yang beliau bangun adalah generasi. Beliau tidak sekedar membangun Islam kemudian besar sendiri, tapi beliau bangun generasi, kemudian dari generasi-generasi ini muncullah suatu peradaban. Luar biasa. Nah, kita tinggal pilih yang mana nih yang kita menjadikan idola sehingga kita bisa membangun juga. Artinya dari mulai embrio-embrio ini kita bangun. Seperti itu. Ini nama-nama yang sangat populer. Kemudian aktivitas dan amalan. Rasulullah SAW memberi perhatian sepenuhnya kepada pembentukan pribadi para sahabat. Intinya adalah pembentukan pribadi. Aspek tazkiyahnya sangat menonjol. Artinya pensucian diri. Menyadarkan bahwa buruknya jahiliyah itu seperti apa. Kemudian menyadarkan bahwa Islam indahnya itu seperti apa. Pelajaran lain tidak terlalu banyak. Antum silakan ceklah di surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di fase 13 tahun di Mekah. Itu kan surat-surat yang sifatnya pensucian diri, kemudian sifatnya itu pengenalan Islam, kemudian keimanan. Masalah pelajaran yang lain, syariat-syariat lain jarang. Hukum-hukum tuh banyaknya di fase Madaniyah gitu kan, fase sebelum fase setelah Rasulullah SAW hijrah. Tapi di fase sebelum hijrah itu kan rata-rata ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang Islam, kemudian taubat, kemudian pensucian diri dan segala macamnya. Sehingga selama fase dakwah terbatas ini terutama ya, aktivitas Rasulullah itu terfokus pada aspek tarbiyah, pendidikan, tilawah, tazkiyah dan ta'lim.
Artinya apa? Wahyu itu turun, dibacakan, kemudian dihafal, difahami, kemudian terbentuklah jiwa-jiwa Qurani, terbentuklah karena pemahaman itu ya, terbentuklah tazkiyah, terbentuklah faham mereka itu tentang jahiliyah itu seperti apa, dan buruknya itu seperti apa, dan kemudian faham Islam itu sebagai antitesis dari jahiliyah itu seperti apa, dan bagaimana menjalankan, kemudian mengaplikasikan Islam itu dalam diri mereka itu seperti apa. Sehingga terbentuklah ilmu tentang apa yang diajarkan. Kalau kita sekarang fase apa? Walau alam fase apa? Kadang kita baca Quran ya kan, Quran yang kita baca ini sama dengan Quran yang para sahabat itu apa baca, para sahabat itu hafal. Cuman kadang kita baca Quran nggak ada apa ya ruh tazkiyahnya kan. Nggak. Kadang kita menghafal ya menghafal aja. Bahkan ya rumah-rumah tahfiz sekarang luar, luar biasa banyaknya itu. Alangkah lebih baiknya lagi ada peningkatan sebenarnya, bukan hanya di sisi aspek tahfiznya sebenarnya harusnya ya. Ya, karena fase dakwah pendidikan dakwah Rasul itu ada fasenya dibacakan, dihafal, tentu dihafal, benar. Ada tahfiznya di sini. Namun setelah dihafal dia apa? Difahami. Kemudian terbentuklah pembentukan apa jiwa-jiwa Qur'ani kan seperti itu, tazkiyahnya seperti itu. Ya ini sebagai ini ya, apa namanya kritik lah atau apa motivasi lah buat teman-teman yang mengelola rumah Quran, rumah tahfiz ataupun mengelola apa namanya konsen di dalamnya itu sebaiknya setelah dihafal, tahfiz, terus hafiz bahkan 30 juz itu baiknya terus ada peningkatan-peningkatan, baik itu sisi pemahamannya, tafsirnya, kemudian tilawahnya. Tilawahnya itu artinya apa namanya pemahamannya, kemudian terbentuklah tazkiyah jiwa-jiwa Qur'ani itu kan seperti itu. Jadi jangan jangan selesai sampai hanya pada sampai level tahfiz saja. Itu sangat-sangat apa kurang tepat lah. Kalau kita berpuas diri, kita ataupun anak kita sudah puas sudah berpuas diri bahwa sudah hafal 30 juz gitu. Udah puas lah, yang penting udah hafal, udah yang penting akhirat sudah aman gitu. Enggak seperti itu. Yang namanya seorang hafiz itu eh, apa namanya kriterianya seharusnya tinggi. Bukan hanya sekedar hafal, namun paham, kemudian mampu menjalankan, mampu apa menjadi insan-insan Qurani, bahkan menjadi generasi Qurani. Ya itu menjadi ini ya apa namanya tagline-nya LAC lah gitu. Kita ingin membentuk seperti itu juga. Sehingga di masa awal ini fase ritualnya belum banyak gitu. Jadi aktivitas para sahabat masih terbatas pada sholat, kemudian sedekah, ya sedekah ada gitu, ayat-ayatnya turun, dan penyerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sholat sudah ada gitu. Bahkan nanti kan peristiwa Isra Mi'raj itu kan di Mekah ya, apa namanya di tahun sebelum hijrah gitu. Walaupun sholatnya tuh sebelum itu sholatnya berbeda gitu, tidak 5 waktu. Ketika mulai itu menjadi wajib sebenarnya. Sebelum diturunkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga termasuk sedekah itu kan bagian dari ada ilmunya, ada amalnya, dan juga ada tazkiyahnya kan. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah itu dihubungkan dengan pensucian diri. Kata apa namanya karim atau karom itu pernah kita bahas dulu ya di masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kan menyebut karom ya, karim gitu kan. Kalau sekarang kita kan karim itu apa namanya bersih ya, suci gitu. Kalau jahiliyah itu orang karom itu orang yang harus kaya, terpandang dan segala macamnya itu karom, gitu, kemuliaan gitu. Nah dalam Islam itu istilah itu dirubah bahwa kekayaan tetap dapat membuat orang itu menjadi mulia. Namun dengan cara apa? Dibatasi ataupun diubah kekayaan itu menjadi fasilitas, bukan menjadi tujuan untuk menjadi karom. Kekayaan itu menjadi fasilitas yang memudahkan untuk beramal soleh agar menjadi mulia. Sehingga kekayaan itu sarana. Sarana untuk benar-benar tanda kutip ya. Saya kaya itu untuk apa? Saya kaya itu tanda kutip untuk membeli surga. Gitu. Jadi jangan sampai ya jangan semuanya lah jadi kere gitu kan. Ya, paling nggak harus ada lah di sini siapa yang hadir di sini ya jadi Usmannya atau jadi Abu Bakarnya ya. Jangan jadi Alinya semua. Jadi
Karena dakwah Islam itu ditopang juga dengan orang-orang yang kaya sebenarnya di masa-masa awal, bahkan seterusnya bahkan. Jadi pernah kita bahas sahabat Abu Bakar itu bahkan jadi ATM-nya Rasulullah. Artinya kalau sahabat yang lain kan harus minta dulu Rasulullah, tapi Abu Bakar enggak. Ini ATM saya, gitu kan misalnya contoh apa namanya istilahnya lah gitu. Silahkan mau pakai yang mana ya Rasul gitu untuk berdakwah seperti itu. Jadi kan ya mereka lah luar biasa gitu. Abu Bakar, bahkan Bunda Khadijah pun hartanya habis untuk dakwah Rasulullah. Abu Bakar pun ketika hijrah itu tercatat, beberapa ulama mencatat bahwa hartanya yang tersisa ya tinggal 400 dinar gitu. Berapa tuh? 4 kali 2 800 juta. 800 juta. Ya, itu yang tersisa ya. Aslinya lebih dari itu gitu. Utsman juga seperti itu. Bahkan Utsman dengan sedekahnya pernah Utsman itu mengatakan bahwa di akhir hayatnya ya, ketika di akhir hayatnya mengatakan bahwa sejak aku masuk Islam, setiap pekan aku memerdekakan budak. Nah, sejak masuk Islam sampai nanti menjelang akhir hayat tuh tahun ke berapa? 36 Hijriah ya. 36 Hijriah, Utsman itu setiap pekannya memerdekakan budak. Gitu. Jadi setiap pekan, berarti 1 bulan itu ada 4 pekan. 1 tahun berapa pekan? 52 ya. 54. Kalau Hijriah itu paling 50, 51 ya, 50 lah kisaran gitu. Beliau memerdekakan budak itu kan 1 tahun. Kalau tadi beliau sampaikan di tahun ke-36 Hijriah. Berarti kalau 36 Hijriah, kan Hijrah itu kan sebelumnya kan sudah masuk Islam. Jadi 13 tahun periode Mekah. Ditambah tuh 36 tambah 13, 50 tahun. 50 tahun memeluk Islam. Ya, sejak memeluk Islam kan beliau 50 tahun. Jadi ada berapa pekan tuh dihitung sendiri lah. 50 kali 50. Ya banyak lah. Kalau harga budak berapa? Harga budak dulu kalau Bilal aja itu kisaran di 40 uqiyah ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi 40 uqiyah itu kisaran berapa? 14 gram ya. 14 gram kali 40 berapa tuh? Ya kisaran 500 juta lah. Harga budak 500 juta, 560-an juta setiap pekan. Coba kali sebulan kali setahun. Berapa duitnya Utsman tuh? Miliaran ya. Kali 50 tahun. Luar biasa, dan nggak usah dihitung. Nah itu Utsman ya. Artinya konsisten. Utsman itu konsisten jadi orang kaya. Enak nih kalau konsisten jadi kaya. Kadang kita konsisten miskin. Kalau konsisten miskin gak enak. Konsisten dari orang kaya. Artinya konsisten jadi pengusaha. Berusaha dengan niatan, dengan berbisnis inilah, dengan berusaha inilah, saya akan menyumbangkan hasil usaha saya untuk Islam. Kan gitu. Prinsipnya kan begitu para sahabat. Ya, kalau kita kan berusaha ya untuk hidup aja gitu kan. Untuk kehidupan kita gitu berusaha. Tapi para sahabat, ya ketika memeluk Islam, usahanya nggak ditinggal. Nggak langsung jadi rahib gitu. Artinya jadi yang penting di masjid, ngaji, baca Quran. Nggak, tetap berusaha. Tetap jadi pengusaha. Bahkan semakin giat berusahanya. Kenapa? Karena dari hasil usahanya saya bisa menyumbang untuk Islam. Gitu. Nah ini zuhud yang paling tinggi tuh ini gitu. Kalau kita kan zuhud karena emang nggak punya apa-apa jadi zuhud ya. Para sahabat enggak. Para sahabat tuh hartanya luar biasa, namun zuhud. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, kita butuh orang-orang seperti Utsman ya. Mudah-mudahan adalah 1 2 ya dari di sini ya. Di LHC ini ya. Amin gitu. Nah, kemudian kita masuk ke Darul Arqam. Artinya pusat dakwah Islam pertama. Ini satu tema yang spesifik ya menurut saya ya. Karena memang sering diungkapkan, sering diucapkan atau sering ditulis, sering menjadikan ya sepertinya saya pikir saya rasa teman-teman sudah familiar lah dengan Darul Al-Arqam ini ya, Darul Arqam ya. Namun tidak banyak diulas. Sayangnya tidak banyak diulas siapa Al-Arqam ini. Kemudian kenapa di rumah
Al-Arqam. Bahkan ada yang mengulas Al-Arqam ini kode sandi. Saya ada pernah tuh baca tulisan di internet. Al-Arqam ini nama lain dari Abu Bakar. Nah, itu ternyata setelah diteliti kurang pas karena memang nama Al-Arqam ini ada orangnya, bukan nggak ada. Walaupun nanti dalam sejarah keislaman setelahnya memang tidak banyak disebut atau mungkin berubah namanya karena ini Al-Arqam sendiri nama kunyah ya, nama julukan. Jadi kadang kita di buku-buku sirah itu jarang diulas tentang masalah ini, tema tentang Al-Arqam ini. Walaupun sering ditulis gitu, terutama di Mekah ya, di periode memang di awal-awal itu ditulis. Nah, memang Darul Arqam ini menjembatani antara dakwah Rasulullah dan antara dakwah tertutup dengan dakwah terbuka. Setelah dakwah terbuka, Darul Arqam udah nggak ada lagi gitu. Jadi Rasulullah tidak menjadi pusat dakwah lagi karena berbeda nanti, strateginya berbeda. Jadi nggak jadi tempat berkumpul lagi. Ini dipakai sebagai pusat dakwah Islam pertama dan juga masa dakwah terbatas. Ketika sudah terbuka maka tidak ada lagi Darul Arqam. Seperti itu. Nah, sehingga posisinya ini menjadi sangat strategis karena sebagai embrio atau sebagai tempat untuk mendidik kemudian memunculkan tunas-tunas yang sangat luar biasa. Nah, mengapa Rasulullah SAW membentuk Darul Arqam? Kemudian apa pentingnya sebenarnya peran Darul Arqam dan segala macamnya? Akan kita coba bahas ya. Mulai dari definisi ya. Definisi dar. Dar itu kan kalau kita dalam bahasa Arab, dar itu salah satunya adalah rumah ya. Selain baitu ada dar. Al-Arqam ini nama julukan sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi, ada sahabat Nabi namanya Al-Arqam. Walaupun itu nama kunyah. Al-Arqam bin Abu Alqam. Nah, itu bingung lagi tuh. Al-Arqam itu bukan nama asli, nama julukan. Abul Arqam itu ayahnya. Jadi nggak jelas nih namanya. Jadi nama aslinya siapa? Di slide selanjutnya ada tuh. Jadi Al-Arqam ini bukan nama asli, julukan. Jadi Darul Arqam adalah rumah milik Al-Arqam bin Abu Alqam gitu atau bin Abi Alqam yang dijadikan pusat dakwah Rasulullah SAW, dakwah pertama di fase awal dakwah Islam di Mekah. Gitu. Nah, Darul Arqam sendiri sebenarnya jadi tempat pemusatan dakwah yang tentunya target dan tujuan pendiriannya ini berbeda dengan pusat dakwah nanti ketika di Madinah. Kan setelah itu nanti Rasulullah melakukan dakwah kemudian hijrah ke Madinah, ada pusat dakwah lagi kan Masjid Nabawi kan di Madinah seperti itu. Fungsinya berbeda. Karena ini Darul Arqam membentuk embrio, membentuk tunas. Kalau di Madinah kan membentuk masyarakat, gitu. Sudah dalam bentuk masyarakat Muslim lah. Kalau di Darul Arqam belum bisa bentuk istilahnya bentuk apa ya, bikin organisasi atau apalah gitu, bikin yayasan belum bisa gitu. Baru pembinaan individu yang tadi disebutkan di awal ya, bagaimana mendidik aspek tazkiyahnya, aspek ruhiyahnya dan segala macamnya. Nah, Darul Arqam ini bukan sekedar pengembangan dan pendalaman, tapi sebagai pusat kendali dakwah dan pusat strategis yang tentu berhadapan langsung dengan tantangan orang-orang Mekah yang berseberangan. Ntar saya habis baterainya nih. Nah, siapa Al-Arqam? Al-Arqam adalah nama julukan atau nama kunyah. Biasa ya. Kalau kalau di Arab itu Abu Bakar bukan juga nama asli kan Abu Bakar. Kemudian banyaklah yang namanya Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab itu kan sebenarnya bukan nama asli. Termasuk Al-Arqam ini nama julukan. Para ulama menyebutkan nama aslinya adalah Abdul Manaf bin Asad bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Jadi Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Usianya sangat-sangat muda. Usia 17 tahun ya. Anak kita yang punya anak ya 17 tahun lagi apa sekarang? Lagi main TikTok atau lagi main COC atau apalah. Itu 17 tahun bahkan masuk Islam di
16 tahun, kemudian 17 tahun sudah menjadi pilar yang sangat penting. Sangat luar biasa, penopang dakwah. Itu luar biasa. Kalau main-main di 17 tahun ini, Al-Arqam main-main, maka habis semua. Nggak ada lagi Islam itu ketika kalau main-main ya. Jadi apa namanya? Nama kunyah Abi Abdullah. Klan dari Bani Makhzum. Satu bani dengan Abu Jahal. Ini bani yang sangat sangat luar biasa ya. Bani yang hampir sejajar dengan Bani Hashim. Jadi yang menguasai, salah satu penguasa Mekah itu kan ada Bani Hashim dan termasuk dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu ada Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian nanti Khalid bin Walid itu kan dari Bani Makhzum. Orang-orangnya sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian masuk Islam di usia 16 tahun, pandai membaca dan menulis, menjadi sekretaris atau penulis wahyu. Rumah Al-Arqam terletak di Bukit Sofa. Wallahu alam persisnya di mana ya Bukit Sofanya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah diratakan ya. Di mana tapi kalau melihat pemilik rumahnya Al-Arqam dan tujuan dari kepemilikannya itu memang di Bukit Sofa. Tapi agak tersembunyi. Jadi nggak, bagi yang udah pernah umroh atau haji ya. Jadi nggak terbuka bisa dilihat dari Ka'bah nggak. Walaupun Sofa itu dekat dengan Ka'bah ya. Kan nanti ada tawaf, ada sa'i. Ini kan Sofa dan Marwah itu nggak jauh-jauh amat dari Ka'bah. Nanti bisa jadi malah di sisi belakangnya bukit ya. Jadi nggak langsung terlihat oleh Ka'bah. Nah ini rumahnya ini tadi rumahnya ya. Jadi sisi yang tidak terlihat oleh Ka'bah. Jadi harus ada muter lah gitu. Walaupun sekarang nggak bisa ya karena nggak ada lagi, udah nggak ada. Sudah diratakan karena menjadi tempat sa'inya para jamaah haji dan umroh. Nah itu tentang rumahnya, tentang usianya ini luar biasa, usianya 16 tahun, 17 tahun, perannya itu luar biasa. Sekaligus bahaya kan. Kalau main-main ini bahaya nih. Makanya 17 tahun tuh anak kita nggak boleh main-main, harus resikonya tinggi, kemudian rumahnya itu menjadi tempat penampungan tunas-tunas yang dididik oleh Rasul. Kalau bocor ketahuan, waduh habis itu udah. Apalagi dari Bani Makhzum yang membunuh Sumayyah, yang membunuh Yasir kan dari Bani Makhzum. Syahid pertama kan Sumayyah, perempuan, ibunya Ammar, kemudian Yasir juga syahid. Itu kan karena mereka dari klan Bani Makhzum. Tinggal di Bani Makhzum, kemudian dibunuh oleh Abu Jahal. Rasulullah nggak bisa apa-apa karena Rasulullah dari Bani Hashim kan. Tapi kalau Rasulullah menawan, maka nanti akan terjadi perpecahan tuh, apa peperangan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Makanya nggak bisa main-main. Nah ini dari Al-Arqam ini dari Bani Makhzum. Kalau ketahuan bocor oleh tokoh-tokoh besar Bani Makhzum, Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan segala macam, wah udah habis gitu. Nah ini luar biasanya. Nah, Dar Al-Arqam menjadi tempat pertemuan rahasia Rasulullah dengan para sahabat selama masa kritis dakwah. Artinya masa embrio, masa tunas dakwah ini baru muncul. Ini menjadi tempatnya, tempat pertemuan rahasia. Aktivitas di Dar Al-Arqam dimulai dari sejak fase dakwah terbatas sebagai persiapan menuju fase terbuka hingga Umar bin Khattab memeluk Islam. Jadi bisa dikatakan dari awal Rasulullah sudah menyiapkan akan ada masa transisi. Artinya nggak boleh terbatas terus. Cukup berapa lama, nanti baru terbuka. Gitu. Jadi sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Jadi ada masa transisi, pendekatan dakwah terbatas akan selesai mau nggak mau, karena nanti setelah sekian tahun, analisis Rasulullah akan menjalankan dakwah terbuka dengan adanya orang-orang yang siap menerima Islam ataupun adanya orang yang mau menolak Islam. Bahkan terjadinya benturan. Namun di awal-awal sudah dididik. Gitu. Jangan terlalu show up, jangan terlalu segala macam gitu. Jadi Rasulullah SAW kalau kita baca ya di buku-buku sirah, membaca pembentukan Darul Arqam itu untuk mewadahi tempat, kemudian sebagai langkah persiapan menuju perubahan lah gitu. Perubahan jadi rame karena kaitannya dengan pilpres ya. Bukan perubahan yang itu ya. Artinya pendekatan dakwah itu sudah disebut sebagai ya bukti bahwa Rasulullah itu tekun ya. Artinya menggarap, punya planning yang sangat luar biasa. Di Darul Arqam itu digarap, nanti ada masanya. Ada masanya, nanti setelah itu baru mulai terbuka.
Ini diukur oleh Rasulullah, ini sudah siap belum para sahabat untuk dakwah terbuka. Nah itu di Darul Arqam, luar biasa. Jadi aktivitas di Darul Arqam dimulai sejak fase dakwah. Tadi ya. Beberapa sahabat masuk Islam di masa Dar al-Arqam seperti Ammar bin Yasir. Ini produknya Darul Arqam nih. Ya, Ammar bin Yasir, Shuaib Arumi, Abu Zar Al-Ghifari, Hamzah, termasuk Hamzah ya. Walaupun keislaman Hamzah itu awalnya bukan karena apa? Karena benar-benar pengen Islam, tapi apa? Hanya ingin membela keponakannya karena dilecehkan oleh Abu Jahal. Ya udah saya Islam aja lah kalau gitu. gitu. Tapi ujung-ujungnya dia karena dididik di Darul Arqam jadi sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah sangat-sangat ya, sekali lagi saya sampaikan, sangat menghindari benturan. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi nggak show off, nggak petantang-petenteng. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tetap menghindari benturan-benturan. Kemudian berusaha untuk melindungi para sahabat yang baru masuk Islam, itu menjadi penting. Jangan sampai baru bibit, baru benih, baru tunas-tunas, besoknya udah dihajar gitu. Nah, makanya biarin tumbuh, biar tumbuh dulu di Darul Arqam, tumbuh. Kalau sudah paham, sudah kokoh, sudah kuat, oke kita siap nanti dakwah terbuka. Itu kan perencanaan yang matang. Nah, ini luar biasa gitu. Kemudian peran Darul Arqam. Pertemuan di Darul Arqam bersifat rutin, terutama setiap Rasulullah SAW selesai menerima wahyu. Kan nggak mungkin setiap menerima wahyu kemudian ngetokin rumah para sahabat satu-satu gitu kan. ya ya itu nggak efektif kan. Atau dulu nggak ada WA kan, nggak bisa broadcast tuh. Atau nggak ada grup WA gitu. Nah grup WA-nya itu di Darul Arqam, artinya berkumpulnya itu di Darul Arqam. Jadi setiap menerima wahyu kemudian disampaikanlah di Darul Arqam. Jadi ini menjadi tempat yang sangat penting. Jadi Rasulullah punya kepentingan yang sangat luar biasa untuk menjangkau para sahabatnya. Menyampaikan wahyu, kemudian kegiatan strategisnya walaupun tidak semua. Nanti setelah selesai Darul Arqam akan ada yang menyebar. Termasuk mulai masuk Islamnya Umar bin Khattab itu kan Khobab ya, yang menjadi gurunya dari Said bin Zaid dan juga Fatimah binti Khattab, adiknya dari Umar bin Khattab yang dipukul itu kan. Kemudian nanti Umar bin Khattab itu sadar, kemudian baru ngetok-ngetok dulu Arqam, mana Rasulullah mau bunuh kan segala macam, ternyata masuk Islam. Sehingga inilah peran efektifnya dulu Arqam sebagai tempat berkumpul untuk menyelesaikan atau selesai Rasulullah SAW menerima wahyu disampaikan kepada sahabatnya. Jadi luar biasa ini. Nah, mengapa dipilih ini? Kenapa nggak rumahnya Abu Bakar? Kenapa nggak di rumahnya, ya rumah beliau sendirilah, gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa harus di Al-Arqam? Nah, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum. Ya, tadi sampaikan ya. Bani Makhzum itu klan yang paling potensial menjadi lawan dakwah. Terbukti nanti setelah Rasulullah SAW dakwah terbuka, yang paling keras pertentangannya, yang paling keras memusuhi Rasul itu dari Bani Makhzum, Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan lain sebagainya gitu. Nah, rumah Al-Arqam terletak di Bukit Sofa, tidak jauh dari pusat kegiatan Quraisy. Jadi nggak jauh, strategis nih rumahnya. Walaupun nggak terlihat dari Ka'bah. Jadi nggak ada yang menduga Nabi SAW bermarkas di tempat sedekat itu dengan musuh-musuhnya. Kemudian usia Al-Arqam masih sangat muda, 16 tahun. Jadi ya kalau orang bilang ya anak baru kencur lah atau bawa kencur lah gitu. Nggak mungkin nih ya, jadi perannya luar biasa. Kemudian kelebihan pribadi Al-Arqam seperti kemampuan menulis, cerdas, dan bijaksana segala macam. Nah artinya apa? Ketika Rasulullah diasumsikan akan membuat semacam markas, ya mau markas apa, kecil-kecil apa besar gitu. Intinya orang-orang tuh mengasumsikan apa? Markasnya di mana? Di rumahnya Abu Bakar gitu kan, di rumahnya Abu Thalib dan segala macamnya gitu. Tapi nggak terpikir oleh mereka ternyata rumahnya tuh di Bani Makhzum, tempatnya musuh gitu kan. Kemudian di anak yang masih muda belia, dekat pusat Ka'bah gitu kan. Nggak terpikir oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Sehingga ya ini dipilih oleh Rasulullah sebagai Darul Arqam, tempat mendidik benih generasi. Ya kadang kita juga berpikir gitu ya, tempat persembunyian yang paling aman itu kan tempat yang paling berbahaya gitu kan gitu.
Kadang kita berpikir seperti itu. Itu yang ulasan tentang Al-Arqam ya. Selanjutnya, sudah habis. Jadi bagaimana kita melihat strategi Rasulullah dari materi ini, kita bisa melihat Rasulullah memenangkan dakwah di Mekah itu secara utuh sebenarnya berasal dari awalnya dulu. Awalnya dakwah terbatas, kemudian pembentukannya di Darul Arqam. Kemudian Rasulullah SAW mulai memenangkan dakwah karena apa? Karena sudah siap, para sahabat itu sudah siap untuk berdakwah, sudah siap tantangan, kemudian baru mulai berdakwah secara terbuka. Baik, itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, bisa di chat ataupun secara apa open mic ya, seperti itu. Silakan. Sepertinya sudah jelas. Atau sambil ditinggal ya nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan materinya bisa disampaikan atau tersampaikan dengan baik, eh, dan juga tetap istiqomah. Kalau bisa bukunya sudah hatam ya, baik itu buku siapapun lah, Mubarak Furi, artinya buku Sirah Nabawiyah ya, ataupun siapa gitu, sehingga diskusinya lebih lebih apa namanya bisa bisa dipahami gitu. Saya kan hanya pemantik diskusi sebenarnya. Boleh nanti kalau Ustaz, saya ketemu di buku ini ternyata berbicara seperti ini. Nah, itu kan jadi enak diskusinya gitu. Tapi kalau semuanya diem, saya juga bingung juga nih diem karena videonya juga nggak dinyalain gitu. Atau karena memang sudah paham gitu. Ya mudah-mudahan yang kedua ya lah, sudah paham, kemudian sudah dan siap gitu. Artinya siap paham dan juga bisa diimplementasikan sebenarnya. Tujuannya kan itu. Kami membuka kelas Siro itu bukan hanya sekedar sebagai apa sakofah sebenarnya, bahwa Rasulullah lahir di mana, bla bla bla, nanti siapa ininya, pengasuhnya siapa, itu kan hanya sebatas ini ya informasi ya. Tapi yang diharapkan dari kelas Siro ini adalah kita punya energi lebih dalam bergerak gitu, dalam melakukan dakwah, bukan hanya sebagai pengetahuan sakofah yang sudah siap selesai gitu. Ya nanti ke dakwah baik lagi bingung lagi gitu. Tapi kita punya panduan yang apa jelas, yang memang sudah eh, apa namanya diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan bisa menjadi inspirasi, insight lah seperti itu. Dengan apa namanya insight sebagai apa kita dalam bergerak dalam berdakwah. Kita punya punya apa, energi yang sangat luar biasa harusnya. Bukan hanya ya yang penting dakwah Bismillah jalan sudah selesai. Ya, di Mahal ya. Ada dari Mahal ini setelah di googling memang benar gitu. Istilah Al-Alqam itu pernah di tahun 90-an ya. Kalau teman-teman sudah lahir ya. Itu memang pernah ada organisasi Al-Arqam namanya di Malaysia, bahkan sampai Indonesia. Saya nggak tahu itu sesat atau tidak, masalah sesat atau enggaknya walau alam ya. Tapi itu sempat dilarang di Malaysia. Dilarang di Malaysia. Dulu saya juga sering ikut nasyidnya. Ada nasyid itu. Kalau teman-teman tahu ada nasyid Al-Arqam namanya. Al-Arqam nasyidnya enak-enak kok. Tentang sholawatnya, tentang ini. Mungkin sekarang anak-anak zaman sekarang kurang familiar sama nasyid ya. Musik religi ya. Tapi ketika kami itu, angkatan kami dan sebelum kami itu familiar dengan nasyid-nasyid, termasuk Al-Arqam ini. Nasyid Al-Arqam dari Malaysia, agak seperti Raihan lah, Raihan, kemudian Saujana. Nah, Al-Arqam ini pernah dilarang sampai sekarang bahkan mungkin ya Allah alamnya. Nah, ini berbeda memang, berbeda ya bukan Al-Arqam yang kita bahas sekarang. Ya mungkin mengini apa mereverse-nya ke sana mereka ketika membentuk organisasi ini Al-Arqam gitu. Memang pernah ya memang tapi saya nggak tahu apakah itu dilarang karena aliran sesat atau dilarang karena memang
politis ya, seperti itu. Walau alam bisawab. Seperti kita juga ada kan, ada beberapa organisasi yang tahu-taunya dilarang gitu kan, walaupun bukan aliran sesat kan ya, tapi dilarang karena memang ada unsur politisnya, ingin menggulingkan atau diindikasikan akan membentuk suatu organisasi yang terlarang gitu kan, mungkin ada. Cuman walau alam apakah Al-Arqam ini menjadi aliran sesat di Malaysia karena kemudian dilarang atau memang karena ada unsur politis gitu. Yaitu eh, tanya inilah aktivis-aktivis di tahun 90-an itu ada ceritanya kok. Seperti itu. Yang lain tidak ada. Kalau nggak ada, baik kita akhiri. Mudah-mudahan istiqomah dan juga bisa bisa hatam. Kalau sudah hatam bukunya, hatamin lagi. Karena saya di Ustaz Asep tuh pernah menyampaikan kalau baru satu kali hatam itu belum mendapat banyak ilmu. Di buku yang sama ya, misalnya kita baca Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Sudah hatam sekali, hatamin lagi sampai 5 kali gitu. Baru mudah-mudahan dapat. Ya sama kayak Al-Quran lah. Al-Quran kita kan hatam-hatam terus ya. Walaupun kita nggak baca artinya atau kadang nggak paham artinya. Sirah kan ada banyak terjemahnya. Ya yang sudah yang bisa bahasa Arab sih bahasa Arab gitu. Tapi kalau yang ini silakan terjemah dan minimal sebenarnya 5 kali hatam. Buku sirah baru boleh ganti buku yang lainnya seperti itu. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.